Orang-orang musyrik dahulu masih punya keimanan kepada Allah, tapi keimanan mereka tidak bermanfaat karena mereka beribadah kepada selain Allah. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya mengeluarkan yang hidup yaitu manusia yang hidup dari yang mati, dari sperma yang mati, dan mengeluarkan yang mati yaitu sperma dari yang hidup, dari manusia yang hidup. Artinya yang menciptakan kalian dari proses hubungan suami istri. Tanya kepada mereka Muhammad, siapa yang menciptakan mereka dari proses hubungan suami istri? Wa may yudabbirul amra. Tanyakan juga, siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Faqul, kalau begitu katakan kepada mereka, afala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya, mengapa kalian tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja? Mengajarkan kepada kita metode dakwah Al-Quran yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan demi menyadarkan orang-orang musyrik. Apa metodenya? Mengajak mereka mikir, menggunakan akal sehat mereka. Karena mereka ini masih punya keimanan Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menguasai segala sesuatu dan mengaturnya. Maka kita tinggal ajak mereka berpikir, kalau begitu yang berhak disembah hanya Allah dong. Sebab yang kalian sembah itu nggak bisa apa-apa. Tidak menciptakan kalian, tidak memberi rezeki kepada kalian, tidak memberi manfaat, tidak pula menimpakan mudarat. Terus apa gunanya menyembah kepada makhluk yang lemah seperti itu? Ajak mereka mikir. Dan ketahuilah jemaah sekalian, semua ajaran Islam sesuai dengan akal sehat. Kalau akal seseorang masih sehat, pasti tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan akalnya. Kalau ada yang merasa ada satu ayat atau satu hadis seperti nggak masuk akal, maka pasti dalam akalnya ada masalah. Karena Allah yang menciptakan akal kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, untuk memahami wahyu yang Dia turunkan. Nggak mungkin kemudian Dia menciptakan akal kita bertentangan dengan wahyu tersebut. Sehingga banyak ayat mengingatkan kita, afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu memikirkan dengan menggunakan akalmu? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu berakal. Maka mengikuti syariat melindungi akal kita. Dan ini termasuk maqasidus syar'i. Maksud pensyariatan adalah melindungi akal. Oleh karena itu kita dilarang minum khamar. Kenapa? Merusak akal. Dan sebaliknya jemaah sekalian, yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Oleh karena itu, semua yang bertentangan dengan ajaran Islam disebut jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, bodoh. Allah menegaskan, apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Berdasarkan ayat ini, ulama sampai ijma' sepakat, jika ada seorang muslim mengatakan hukum manusia sejajar dengan hukum Allah, maka dia bukan muslim lagi. Apalagi kalau dia mengatakan hukum manusia lebih cocok, lebih sesuai, lebih tepat di satu daerah dibandingkan hukum syariat Allah, maka dia bukan muslim lagi. Tapi yang perlu kita perhatikan, kata Allah, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Artinya, semua aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam itu disebut jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, bodoh. Maka jangan silau kita melihat yang merumuskan hukum-hukum itu adalah profesor doktor dari fakultas hukum. Jangan silau. Dia, kata Allah, bodoh kalau bertentangan dengan syariat. Karena nggak mungkin dia lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu. Jadi ini faedah penting. Kalau kita mau ngajak orang masuk Islam, mudah. Tinggal ajak mereka gunakan akal sehat. Fakta, orang-orang yang masuk Islam, orang-orang cerdasnya. Karena belajar. Bukan karena dipaksa masuk Islam. Bukan karena diiming-imingi sembako. Tapi karena dia belajar. Dia meneliti, mencari kebenaran. Pada akhirnya dia masuk Islam. Pasti semua orang yang belajar menggunakan akal sehatnya, kalau masih ada akal sehatnya, dia akan temukan kebenaran dalam Islam. Bahkan satu-satunya yang benar, sebagaimana firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang
yang merugi. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.